Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore teteh-teteh yang cantik-cantik. Selamat sore, apa kabarnya? Kok berhenti di situ nih? Biasanya ada panjangannya gimana teh? Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Di depan saya ada teteh-teteh. Ini teteh-tetehnya bunda-bunda, tapi kelihatannya masih muda semua. Jiwanya muda kayaknya ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah suaranya lagi gantian. Tadi pas saya lagi nunggu ada suara di depan. Masya Allah. Kalau yang ini teteh beneran masih muda-muda ya. Masya Allah. Kesayangan Allah. Assalamualaikum. Ini tetehnya ada A-nya di luar. Oh, ada juga teteh di sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Gak apa-apa ya, di luar kita yang penting sama-sama di majelis ilmu, karena mau di mana posisinya tetap di atas kita ada banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Gimana kabar hatinya? Ih Tuhan, kalau ditanyain soal hati ya, kenapa sih ibu-ibu ada yang lagi galau, ada yang lagi sedih, ada yang lagi banyak pikiran, bentar lagi ngambil rapot anak ya. Ada yang masih deg-degan anaknya gimana nilainya ya. Soalnya anak-anak tuh sekarang katanya gimana? Aman. Padahal nggak tahu tuh aman beneran apa nggak nilainya ya. Masya Allah. Saya selalu percaya tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kalau bukan atas kehendak Allah. Kita pun bisa berkumpul semua di sini adalah atas izin Allah. Mungkin ada yang tadinya nggak niat ikut ke sini tapi diajak sama temennya. Soalnya temennya nggak pede kalau sendirian. Padahal nggak disuruh maju, nggak disuruh cerita, enggak, tapi tetap nyamannya sama temennya, ya. Ada juga yang mungkin udah siapin mau kesini ternyata kondisinya kurang enak badan, akhirnya nggak ikut. Ya itulah, takdir Allah itu pasti baik, pasti ada hikmah dari kejadian apapun yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Ariestia Ramadhani Tagor Harahap. Mungkin bunda-bunda lebih kenal saya dengan nama Risti Tagor, karena mulai 2006 saya berkecimpung di dunia sinetron, ya, di dunia iklan, di dunia modeling, dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai 2025 Allah masih mengizinkan saya bisa ketemu sama bunda-bunda semua. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dikasih sehat. Dan sekarang kalau ditanyain gimana kegiatan saya masih sama. Alhamdulillah di bioskop sekarang lagi ada film yang saya turut bermain di dalamnya, judulnya Ozora, ya bunda. Nanti kalau bunda-bunda lagi santai sama keluarga mungkin bisa nonton, insya Allah di Cirebon masih ada. Saya dapat kesempatan yang luar biasa diajak sama Yayasan Al-Hijrah Peduli dan juga Ustadz Yusuf untuk bisa ketemu sama bunda-bunda semua, ngobrol-ngobrol aja. Saya di depan bukan karena saya lebih pintar, lebih apapun, bukan juga karena saya ustazah, bukan, saya masih banyak banget harus belajar. Masih banyak belajar, masih banyak butuh ilmu yang banyak, dan saya percaya ya, ilmu yang luar biasa itu kadang-kadang nggak perlu kita yang rasain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan saya di depan sini bukan karena saya peran utama, tapi kita semua adalah peran utama di cerita hidup kita yang keren-keren banget. Ini kalau saya ajak satu orang ke depan aja pasti cerita hidupnya luar biasa. Kalau sinetron Cinta Fitri, ya bun, ada aja urusannya ya, ada aja ujiannya, ada aja masalahnya. Ada nggak yang dari lahir sampai sekarang happy terus, nggak punya masalah? Nggak ada, ya nggak jadi saya ajak ke depan. Saya tadinya mau ajak ya, saya alhamdulillah bun, bahagia terus dari lahir sampai sekarang, nggak pernah nangis, nggak ada ya. Ya karena memang begitulah hidup bunda, sama berarti kita ya. Berarti itu artinya, kalaupun sekarang kita lagi sedih, kalaupun sekarang kita punya masalah, bukan cuma kita yang punya masalah bunda. Semua orang, bahkan di sebelah-sebelahnya bunda, sahabat, kakak, adik, ya, bahkan mungkin anak, bisa jadi sedang punya ujian. Jadi jangan merasa kita yang paling menderita atau paling sedih. Dan belum tentu loh yang kelihatannya ketawa-ketawa terus itu bahagia terus. Bisa jadi dia menerangkan luka yang paling dalam, nyimpen luka, makanya udahlah hidup sebicanda itu ketawa aja. Ya kan?
sampai nggak mau nonton yang sedih, kalah ceritanya sama hidup saya, ya Bu. Jadi memang ya hidup seperti itu. Saya selalu percaya takdir Allah pasti baik. Allah itu cara sayang sama hambanya tidak selalu ikutin yang kita mau. Kita mungkin kalau sayang sama orang pengennya apa sih, begitu punya duit pengennya kita kasih gitu. Tapi kalau Allah, kalau memang mengaku sayang sama Allah, maka bersabar. Tapi Allah janjikan akan berikan sesuai sama prasangka hambanya. Jadi bunda-bunda, yang pertama, jangan lupa berkegiatan apapun turut sertakan Allah dan berdoa. Doa itu pasti dikabulkan Allah, Bun, atau diganti dengan yang lebih baik. Saya yang ngerasain sendiri, dan saya percaya kita semua juga bisa merasakan terkabulnya doa-doa yang indah. Asal kita mau apa? Bersyukur. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kalau ngajarin soal sabar mah ini muka-mukanya udah nggak usah diajarin sabar. Udah hatam kayaknya sabarnya nih, ya Bu? Jangan sabar lagi Kak Risti, saya udah tahu caranya sabar. Kalau saya lagi sedih aja orang coba jawab, sabar Bu. Ya, betul, kalau lagi sakit, sabar Bu. Karena memang ternyata sabar dan sholat, tugas kita sebagai manusia itu cuma berdoa dan ikhtiar. Hasil akhirnya punya Allah, ya Bun. Seperti hari ini berkumpul di sini pasti sempat ada pikiran, aduh di depan ada kondangan, di sini ada pengajian, ikut yang mana ya? Ya, itu aja ujian. Pilih yang kemana? Pasti penyelenggara pun mikir, wah kalau ada dangdutan kayaknya kita kalah nih jamaahnya. Bisa jadi nanti banyak kan yang ikutan acara dibandingin ke sini. Tapi itu semua hasil akhirnya punya Allah. Ternyata alhamdulillah wa syukurillah bisa berkumpul seperti ini di majelis ilmu. Ya, kan kajian seperti ini kan nggak semalaman ya Bu. Sebelum acara, sebelum kajian atau setelah kajian tetap bisa ya, datang untuk memenuhi panggilan undangan. Ya, baik, kita ngobrol-ngobrol soal Gaza. Tadi Ustadz itu sempat udah perkenalkan situasi cerita soal Gaza sedikit ya, nanti kita ngobrol lagi. Masya Allah, Ustadz Yusuf ini sudah bareng sama saya sama Al Hijrah itu kita keliling masjid. Ini adalah masjid ke-12 ya Pak Ustadz. Ini masjid ke-12 Bunda. Tadi sebelumnya saya ada masjid di Bandung, kemarin lagi 2 masjid di Bandung, sebelumnya lagi ada 8 masjid di Cirebon. Masya Allah, siapa sih yang bisa bikin kita sehat? Allah Bun. Yang bisa bikin kita sampai di kegiatan kita yang seabrek-abrek siapa? Allah. Bunda-bunda di sini emangnya nggak sibuk? Sibuk banget. Apalagi kita ibu rumah tangga, kapan liburnya? Pergi dibawa nginep di hotel, kalau bawa anak mah juga sama ya Bun. Cuma mindahin koper doang. Bahagianya kalau apa sih? Kalau foto ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Itu berarti masih ada bahagia yang dikasih Allah buat kita. Bisa foto aja udah happy. Kadang-kadang kita suka maksa ngajakin suami buat foto suaminya, ya nggak apa-apa, yang penting kita happy. Anak-anak apalagi, dan ibu-ibu itu sebenarnya yang paling sabar kalau lagi difotoin sama bapak-bapak. Bapaknya sabar banget berarti, pasti suruh ulang, nggak bakal sekali foto. Bapak salah atau Pak, gemuk banget. Padahal bukan bapaknya yang salah, kitanya yang makannya lagi banyak Bun. Jadi itu berarti aja artinya kita nih disayang, kita dihibur. Jadi tetap bersyukur, karena barang siapa yang bersyukur akan Allah tambah terus nikmat syukurnya. Kita ngobrol soal Gaza. Gaza mengajarkan kita arti keteguhan iman. Di tengah kondisi yang sulit, mereka tetap sholat Bun, tetap zikir, tetap menjaga tauhid. Dari mereka kita belajar bahwa iman itu bukan cuma ucapan. Islam itu bukan cuma KTP. Islam bukan cuma karena keturunan, tapi keyakinan. Ya Bun, kekuatan yang tetap ada meskipun dunia menekan situasinya. Ya, hikmah dari Gaza, Allah menunjukkan bahwa hati yang bertawakal mampu berdiri di atas segala yang runtuh. Kita diuji, apakah iman kita sudah sekuat yang kita ucapkan? Coba bunda-bunda, udah pada sholat belum? Alhamdulillah.
bulan. Saya kirain biasanya subuhnya siangan, ya zuhurnya kerepotan, auto nyanyi nanti ya Bun ya. Iya, habis itu apa? Asar, di perjalanan maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Kapan sholatnya kalau kayak gitu ya Bun? Jadi jangan, karena memang saya percaya kalau kita benerin ibadah kita, Allah benerin urusan kita. Kalau kita siapin waktu kita buat mengaji, nanti Allah yang bantuin kita. Kalau kita pengen diingat, disayang sama orang, ingat dan sayang sama Al-Quran, Bun. Jangan sampai Al-Quran itu usang padahal tidak pernah dibaca. Coba bunda-bunda, di rumahnya ada Al-Quran berapa? Banyak. Yang dibaca yang mana? Kalau dibaca gantian kan anda ini repot. Sekarang coba ambil dulu satu mushaf kita sampai habis, ya. Jadi jangan cuma ngumpulin koleksi Al-Quran, dibaca sampai habis. Bisa. Bilangnya apa? Saya kalau baca Quran ngantuk, ayo ngaku. Siapa yang ngantuk kalau baca Quran? Itu berarti yang di situ, Masya Allah. Berarti kalau mau baca Qurannya biar ngantuk, jangan alasan lagi susah tidur. Jadi sebelum tidur baca Al-Quran, biar habis itu kita tidurnya nyenyak. Masya Allah ya Bun, Al-Quran dibuat bacaannya terbalik daripada kita membaca tulisan bahasa Indonesia, supaya kita merelaksasi mata dan pikiran kita. Otak kita juga sama, karena biasa kita jalan maju, jarang kita jalan mundur kan Bun? Jarang kita dibuat bergerak berbalik. Tapi dari Al-Quran bahkan mata kita direlaksasi dengan cara membacanya dari arah yang berbeda ya Bun. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran 173, cukuplah Allah menjadi penolong. Saya di film Ozora berperan sebagai Retno Bunda. Retno itu sahabat dari seseorang yang anaknya terkena musibah, dipukulin sama orang yang banyak duit. Biasanya kalau dipukulin sama orang yang banyak duit, repot nggak Bun? Repot. Kita mau ngelawan juga susah. Dan biasanya cuma akan dibayar dengan uang. Anak kita ada harganya duit ya Bun? Lebih dari berapapun uang yang kita punya, karena anak kita itu berharga. Dan di film ini kondisinya anaknya Bun dipukulin di bagian kepala sampai cuma punya kemungkinan untuk bisa sadar cuma 2%. Bunda, 50% aja kita nggak tahu itu hidup atau mati. Kalau 22% gimana? Tapi pada saat itu, dalam cerita ini cerita nyata, saya sudah bertemu dengan Retno-nya langsung, di mana di situasinya beliau memberikan sebuah amalan melalui surat Al-Fatihah. Ada di sini yang belum hafal Al-Fatihah? Keterlaluan kalau nggak bisa ya Bun. Al-Fatihah itu kan ibunya Al-Quran yang paling pertama diajarin. Bahkan kita sebagai ibu, pasti yang paling pertama kita ajarin buat anak kita ya Al-Fatihah. Dan di dalam sana, di surat kelima, ya Bunda, ada yang tahu surat kelimanya apa? Ayat kelima, maaf. Ya, karena berdua, ya, karena sa'i. Yang artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalam situasi itu, saya memberitahukan kepada Jonathan bahwa ayo baca surat Al-Fatihah 100 kali dan di ayat kelima diulangi 11 kali, karena kita benar-benar butuh pertolongan Allah. Ada di sini yang lagi butuh pertolongan Allah, minta sama Allah. Bun, orang lain itu bisa ada masa kadaluarsanya, bisa dulu sahabatan, sekarang udah nggak main lagi. Ada di sini yang dulu punya suami sekarang sendiri, ada apa nggak ada di sini? Masya Allah. Saya baru mau bilang keren banget di sini, semuanya kompak solid ya, Masya Allah. Bahkan orang yang kita cintai, kita pernah cintai saja bisa pergi meninggalkan kita, apalagi teman. Bahkan anak yang kita paling cintai aja, jaraknya nanti gak sedekat sekarang kalau masih kecil, dimana mah terus. Nanti pada saat mereka sudah 20-an, kita yang di mana, lagi apa, kebalik situasinya.
Dan di saat seperti itu kita harus menyadari bahwa nikmati momen yang ada sekarang Bun, karena kita nggak tahu besok itu gimana. Jadi pribadi yang lebih baik dari kita yang kemarin. Hari ini harus lebih baik, besok lebih baik dari yang hari ini, supaya terus ada belajar dan perbaikan. Ya Bun, cukup Allah sebagai penolong kita dulu sayang. Yang kedua, belajar mengingatkan kita akan besar nikmat yang sering kita lupakan. Siapa di sini yang suka ngeluh melulu? Nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa, di hatinya aja. Ya itu aku, ya. Ada aja kurangnya, ada aja salahnya. Datang ke pengajian ini, nggak enak, pengisi materinya kurang bagus. Pergi ke masjid yang lain, masjidnya panas. Pergi lagi ke sana, kejauhan, ada aja yang diprotesi. Ya, padahal dalam membangun majelis ilmu atau kita mau mengambil majelis ilmu, pasti ada ujiannya. Karena surga itu dikelilingin sama ujian, Bu. Tapi bagi mereka yang bersyukur hidupnya tenang. Bunda, ibu-ibu pengen tenang ya Bun? Pengennya damai, pengennya tenang, pengennya cukup. Jadi minta sama Allah, ya Allah cukupkan aku dan keluargaku. Karena kalau cuman kaya aja tapi sakit, duitnya habis hanya untuk ke rumah sakit. Kalau kaya aja tapi ada ujiannya beda, mintanya cukup. Supaya mau bayar uang sekolah anak cukup, mau sedekah cukup, mau nyenengin orang tua cukup. Jadi hidupnya cukup aja, ya Bun? Insya Allah bisa. Dari Gaza kita belajar, mereka tuh sangat bersyukur. Belum tentu Bun bisa duduk di masjid yang utuh kayak gini. Coba Pak Yusuf boleh sambil kita ngobrol sedikit. Ya. Kondisi di Gaza itu masjid-masjidnya seperti apa? Masjid-masjidnya tidak seperti ini Bu. Sudah hampir semua hancur. Bahkan dulu sebelum lebih dahsyat dari ini, setahun serangan Gaza genosida itu sudah sekitar 1000 masjid hancur di Gaza. Paling tinggal sebagian. Jadi nggak ada yang full kayak gini ya Pak ya? Jadi sudah secara runtuhan. Dan memang mereka pasti, saya sering dengar dari Pak Ustadz Yusuf, mereka itu sholat nggak cuma 5 waktu Pak sehari. Jadi setiap kali kita mungkin 5 waktu Bu ya, tapi di sana setiap ada yang meninggal, sholat lagi, meninggal, sholat lagi. Lebih dari 10 kali. Ya, bahkan lebih dari 10 kali. Biasanya kalau kita lagi di Masjidil Haram atau Nabawi, setiap habis sholat wajib kita ada sholat jenazah. Tapi kalau di Gaza lebih dari itu. Bisa jadi lebih. Kenapa? Karena sebentar-sebentar kita dapat kabar ada yang meninggal. Ada suara dentuman-dentuman. Kok di sini tadi Masya Allah enak banget. Tinggal di sekitar sini ada suara ngaji, ya, ada suara salawat. Kalau di Gaza suara apa yang kedengaran Pak? Suara bom dan juga peluru di sana. Ya Allah, kita ini benar-benar harus bersyukur ya Pak Ustadz ya. Dan tadi di kajian sebelumnya saya sempat dengar dari Pak Ustadz, ada 2 yang memang sekarang menjadi pedoman hidup mereka yang di Gaza, yaitu Iskariman awmut syahidan, yang artinya hidup mulia atau mati syahid. Itu Bu yang dipegang sama orang-orang Gaza. hidup mulia atau mati syahid. Kita hidupnya udah mulia belum Bu? Gimana sih Pak Ustadz biar bisa ngerasain hidup yang mulia tuh Pak Ustadz? Dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau di Gaza itu mereka pasti selalu dekat sama Al-Quran ya Pak Ustadz. Bahkan Pak Ustadz bilang mereka semua mungkin masih punya pekerjaan masing-masing, tapi mereka mengutamakan Al-Quran. Bahkan ketika ada serangan masih ada tuh, bom ibu, seorang kakek masih tenang-tenangnya gitu ya baca Al-Quran. Kemudian di reruntuhan bangunan seorang anak itu khusyuk sekali baca Al-Quran. Teman-teman juga mungkin lihat ya, ada yang setoran hafalan, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu kayak gitu, kalau lagi khawatir itu yang diambil Al-Quran ya Bun. Jangan andalkan manusia, karena berharap pada manusia adalah menyakiti hati yang paling disengaja. Berharapnya sama Allah. Kalau ada apa-apa, wudu dulu, sholat dulu, ngaji dulu, nanti Allah bantu. Rasanya mah kayak teori, tapi bener nyata Bu. Saya ngerasain, saya ada di situasi yang kayaknya saya udah nggak tahu mesti apa, tapi selalu ada jalan keluarnya karena
saya minta bantuan Allah. Seperti perjalanan kita aja ya Pak, bisa aja di jalanan macet atau ada kecelakaan atau apapun. Tapi memang niat dakwah ini ternyata Allah yang mudahkan mudah-mudahan. Allah yang kumpulin, Allah yang gerakan hati-hati para orang-orang yang disayang sama Allah ya Pak Ustadz ya. Dan kalau mati syahid itu gimana sih Pak Ustadz? Mati syahid ya? Mati syahid, insya Allah ya. Kalau kita dalam keadaan yang baik, makanya mereka pegangnya Al-Quran, gitu ya. Gak lupa ibadah. Untuk gak jadi masalah mereka. Makanya dalam hidupnya kan cek. Karena dalam hidupnya kan udah, yang penting saya dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah. Mereka udah yakin Bu. Sebenarnya yang kasihan itu bukan kita. Betul, yang kasihan itu bukan mereka, tapi kita yang kasihan. Mereka mah udah tahu jalannya menuju surga, tinggal mati udah dihitung syahid karena mereka mempertahankan hak-haknya. Kalau kita Bu nggak tahu walau alam ya di mana jalan kita menuju surga. Maka kenapa mereka sampai hari ini belum merdeka? Ini peluang kebaikan untuk kita Bu. Dan ternyata yang terjadi di Gaza itu bukan terjadi 2-3 tahun ini ya Pak Ustadz. Bahkan Rasulullah pun sudah mengetahui situasi yang terjadi pada saudara-saudara di Palestina. Boleh Pak Ustadz diceritakan? Ibu Punten, tahu kan Isra Mi'raj Bu ya? Dari mana Bu Isra teh? Masjidil Haram. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singgah dulu di Masjidil Aqsa. Kenapa singgah dulu di Masjidil Aqsa? Karena salah satu hikmahnya untuk menghibur Rasul tuh Isra Mi'raj itu. Singgah dulu ke Masjidil Aqsa untuk lihat tuh di sekeliling itu dan untuk sholat 2 rakaat Bu ya di sana. Karena dari dulu Palestina itu dikuasai oleh orang non-Muslim, Romawi dulu Bu ya. Secara politik, pajak itu memberatkan kaum Muslimin yang ada di sana. Maka ketika ke sana, Rasul tadi hibur bahwa bukan hanya Rasul yang sedih di tahun kesedihan itu, tapi ada Muslim yang lain juga yang sedang sedih. Masya Allah. Jadi Bunda, kalau Bunda lagi curhat sama bestinya curhat balik juga, itu bukan berarti lagi adu-adu penderitaan Bun. Tapi kadang Allah menunjukkan bahwa yang punya masalah bukan cuma kita aja. Bahwa ternyata kadang yang kita dengar beritanya lebih berat daripada kita. Tapi kita memang harus saling dengar, saling support, saling doa. Karena saya selalu percaya berjamaah itu pasti lebih baik. Bahkan pahalanya aja jamaah lebih baik daripada sholat sendiri ya Bu. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Gaza. Tapi saya juga pengen ngobrol sama bunda-bunda soal bestinya. Di sini siapa yang datang bareng sahabatnya? Boleh diurus sahabatnya? Masya Allah. Sahabatnya, ada yang punya sahabat suaminya sendiri, angkat tangan. Masya Allah. Itu nikmat paling besar ya Allah. Karena tidak semua ibu, tidak semua istri bersahabat dengan suami. Ada yang di sini sahabatnya itu ibu kandungnya sendiri. Ada yang sahabatan anak saya, sahabat saya, ada. Masya Allah ya. Jadi bestinya mama ya, nemenin mama sabar-sabar. Kalau misalnya mama tiba-tiba ngelihat mama kok sedih, ngelihat mama kok marah, kenapa? Itulah besti ya. Ada yang di sini tetangganya, ada yang nggak niat sahabatan tapi nganter anak bareng mulu. Karena anaknya sama-sama ke sekolah, jadinya deket. Itu semua Allah yang kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena rezeki dari Allah itu bukan cuma uang. Punya orang yang sayang sama kita aja itu rezeki. Sehat itu rezeki. Punya kesempatan dan kreativitas itu juga rezeki bunda-bunda. Dan rezeki itu ada di energi yang positif. Makanya suka ada ujian. Kok rezeki saya seret, rezeki saya jauh, karena saya banyak ngeluh, banyak marah, banyak protes, gak bersyukur. Kalau suaminya lagi pulang, yang ditungguin kabar suaminya apa, duitnya. Kecil sih tapi kedengeran duitnya gitu ya. Dua-duanya. Kadang-kadang ibu-ibu suka lupa nanya, gimana hari ini Pak? Makan apa tadi? Kadang-kadang nggak tahu pasti suaminya makan siang apa. Ya, suaminya makan apa enggak, masuk angin apa enggak, ada masalah apa enggak, karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Padahal kalau suami pulang, harusnya ditanya dulu kabarnya, Pak mau minum, jangan Pak udah bawa uangnya, langsung itu baru buka pintu. Belum juga duduk ya,
pasti yang ada kadang-kadang suka marah, sabar atuh Bu, ya sabar dulu, karena capek. Dan sering sekali perselisihan itu terjadi saat apa? Saat si ibu merasa paling capek di rumah, bapak merasa paling capek di luar. Padahal nggak ada yang paling, dua-duanya capek. Jangan dikirain di rumah tuh enak-enakan. Emang kita di rumah enak-enakan Bu? Makan tinggal doang. Baju nggak ada yang cuci, enggak. Perempuan itu hebat. Ya. Bapak-bapak juga hebat Pak. Ada bapak saya ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan merasa saling menuntut karena merasa jadi si paling capek. Karena sebenarnya semuanya capek. Allah akan kasih kita ujian sesuai kemampuan kita. Tapi sesungguhnya kalau mereka yang kita sayang gak ada, sedih kita pun, sepi rasanya. Jadi buat yang dulu mungkin punya sahabat, sekarang udah gak sahabatan lagi. Kenapa? Dikecewain, dikhianatin, apa gak amanah gara-gara uang akhirnya gak sahabatan lagi. Bunda, itu ujiannya, tapi Bunda pasti bisa lewatinnya karena Bunda itu hebat. Dan buat Bunda yang udah gak sahabatan lagi, alhamdulillah mereka sahabat hikmah. Kalau nggak ada mereka nggak belajar. Kalau nggak ada mereka Bunda nggak hati-hati. Jadi alhamdulillah. Dan yang sekarang sama bestinya disayang. Kenapa disayang? Karena bahkan sahabat bisa membawa kita ke surganya Allah. Kalau ternyata nanti di hari akhir kita di neraka nggak ketemu sama sahabat-sahabat kita. Tapi sahabat-sahabat yang belajar bersama, ya ilmunya Allah, menjadi umatnya Rasulullah, bisa. Bu, saya nggak ketemu sama Teh Risti. Ya Allah, saya nggak ketemu padahal kita udah pernah belajar sama-sama. Kita pernah di majelis ilmu, boleh nggak Teh Risti ajak sama-sama di surganya Allah? Bisa. Asal sahabatannya itu yang sama-sama niat belajar di jalannya Allah. Dan sahabat itu, siapa sahabat di sekitar Bunda, itu menentukan agama Bunda. Kalau Bunda mainnya sama yang nanti aja sholatnya sama, pasti lama-lama semua jadi kayak gitu. Ada 9 orang yang gak soleha, ada 1 yang rajin sholat. Kira-kira dia kebawanya apa? Kebawa rajin sholat atau kebawa gak sholat? Kebawa gak sholatnya. Udah nanti aja, bisa. Ya, karena manusia itu mudah goyang Bu. Karena godaan syaitan itu tipis. Dimulai dari step-step awal, sama seperti kekerasan dalam rumah tangga. Awalnya mungkin cuma lisan, tapi begitu lisan kita tetap diam, bisa lagi tiba-tiba didorong, tiba-tiba dipukul, tiba-tiba meninggal, nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang tidak baik itu bertahap akan meningkat. Maaf Bun, gak usah Bunda ceritain, mungkin ada yang pernah teriak di dalam rumahnya. Teriakan itu lama-lama makin kencang. Ya, marahnya Bunda itu emosinya makin lama pasti makin kencang. Jadi, ayo sama-sama kita harus yakin kita bisa jadi pribadi yang lebih baik karena kita nggak tahu meninggalnya kapan. Bumi ini udah tua, Bu. Awalnya kita lihat di Gaza, sekarang udah sampai di Sumatera, bahkan sekarang Bandung saja sudah ada bencana. Kita nggak tahu kita gimana besok. Ayo sama-sama saling sayang, saling jaga, saling doa, ya. Dan maafin orang-orang yang bikin Bunda sakit. Karena memaafkan mereka bukan untuk mereka, tapi untuk membuat Bunda bisa beribadah dan jalan lebih tenang. Mulai hari ini yuk, sama-sama kita fokusnya sama yang sayang. Jangan fokus sama yang nyakitin. Karena orang yang menyakiti kita, yang namanya dicubit Bun, yang sakit yang dicubit, yang nyubit nggak ngerasa. Jadi jangan mau lama-lama tenggelam dalam perasaan sedih itu. Ayo bangkit, yuk, bisa yuk, hebat yuk. Waktunya nggak banyak karena mau maghrib. Insya Allah kita bisa jadi hamba Allah yang bermanfaat. Insya Allah Bun, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang salah di pertemuan kita yang singkat ini. Semoga kita ini bukan pertemuan terakhir ya. Insya Allah kita ketemu lagi yang lebih santai-santai sama saya.
Semoga di pertemuan berikutnya bunda-bunda lebih bahagia, lebih sehat, lebih cantik, buricak burino, ya, lebih glowing, dan yang penting lebih soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya bunda, jadi mulai hari ini kita benerin ibadah kita manja-manja sama Allah, minta apa-apa sama Allah, doa sama Allah, tambahin lagi sabarnya karena sabar nggak ada batasnya, dan juga jangan lupa untuk berbagi karena dalam harta kita memang ada hak saudara kita yang lain yang lebih membutuhkan. Baik bunda, saya pindahkan ke Ustadz Yusuf. Sampai ketemu lagi ya, Masya Allah. Salam sayang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.